RSUD Tarakan itu satu-satunya rumah sakit umum daerah tipe A di Jakarta Pusat ya Bu ya? Di Jakarta. Di Jakarta? Ya, milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, dan beberapa rekan-rekan di kantor juga pasien di sana gitu, dan semuanya tuh rate-nya gitu, kalau makanan ibu rate-nya tuh bintang 5 gitu kalau di Tarakan gitu. Padahal punya pemerintah gitu kan, kita nggak kalah gitu kan dari yang swasta. Karena memang justru sebagai pemerintah kita yang punya tugas paling depan untuk pelayanan kepada warga dengan tidak mendiskriminasi. Nah itu kita harus siap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Yang paling banyak saat ini kunjungannya adalah poli penyakit dalam, poli jantung, dan poli syaraf. Itu yang paling banyak. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Hai, saya Jakpus, kembali lagi ke J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat saya sayangi, sangat saya hormati. Nanti kita bisa kenalan, tetapi kita mau bicara tentang salah satu RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah di Jakarta Pusat yang besar sekali, yang mungkin teman-teman lewatin setiap harinya, tapi mungkin mudah-mudahan nggak pernah ke sana gitu ya. Tetapi kalaupun ada urusan ke sana, lokasinya dekat kantor wali kota. Ada yang bisa tebak? Atau ada yang justru alma mater atau lulusan rumah sakit ini gitu ya, pernah dirawat di sini. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang RSUD Tarakan. Bersama kita sudah ada Ibu Dr. Gigi Dianekowati, Bu Mars ya Bu ya. Selamat datang Bu. Kita udah lama banget nggak ketemu, tetapi Bu Dian ini adalah salah seorang yang sangat saya hormati. Nah, hari ini kita akan bicara tentang RSUD Tarakan Ibu. Ya. Ibu kayaknya udah beberapa tahun ya Bu di situ ya Bu ya. Udah hampir 5 tahun. Udah hampir 5 tahun loh, Masya Allah. Nggak terasa. RSUD sekarang udah makin bagus. Alhamdulillah. Banyak banget yang sudah merasakan Bu, termasuk orang tua saya ya Bu. Alhamdulillah. Kita mau berbicara tentang RSUD Tarakan Bu, dari mungkin dari yang hal-hal yang mungkin orang-orang belum tahu, tapi kita juga mau mendalami tentang RSUD Tarakan ini, gitu ya Bu. Baik. Nah, sebenarnya nih Bu, ini kalau kita googling Bu tentang RSUD Tarakan, masih ada yang tanya, RSUD Tarakan itu punya siapa sih Bu sebenarnya? Ya baik, RSUD Tarakan itu merupakan salah satu rumah sakit umum daerah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi punya pemerintah. Ya. Jadi pemerintah DKI Jakarta itu punya 32 rumah sakit daerah. Salah satunya adalah RSUD Tarakan. Wah, ini kalau tadi kita bicara tentang lokasinya dekat Wali Kota Jakarta Pusat, lokasi tepatnya di mana tuh Bu? Ya, RSUD Tarakan berlokasi di Jalan Kiai Caringin nomor 7 Jakarta Pusat. Jadi kalau yang biasa lewat Tomang atau di luar Jakarta Pusat, pasti Tomang tahu lah ya. Nah, kalau kita lewat Jalan Tomang itu nanti akan ketemu Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan di persimpangan Tomang dengan Caringin. Oh, oke. Tapi kayaknya harus hati-hati ya Bu, kalau itu ganjil genap ya Bu kalau nggak salah ya. Kena ganjil genap nih. Berarti kalau teman-teman Jakpus yang mau ke sana harus diperhatikan. Mungkin naik mobil transportasi umum aja Bu, gitu kan. Transjakarta lewat ya Bu ya. Kita berada persis di depan halte Transjakarta. Transjakarta mana Bu? Transjakarta Tarakan. Oh, pas banget tuh. Jadi kalau mau ke sana biar nggak kena ganjil genap, naik Transjakarta sudah pas turunnya di depannya. Iya, betul. Gitu ya Bu. Oke. Nah, kita mau bicara tentang fasilitas nih Bu. RSUD Tarakan itu kan Masya Allah gede banget ya Bu ya, gitu. Ada beberapa kompleks bangunan gitu. Apalagi sekarang kayak baru dibangun lagi kemarin itu. Nah, fasilitas apa aja sih Bu yang disediakan oleh RSUD Tarakan Bu? Ya. RSUD Tarakan ini merupakan satu-satunya rumah sakit kelas A milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Merupakan rumah sakit rujukan regional untuk wilayah DKI Jakarta, sehingga dari seluruh rumah sakit sebetulnya bisa merujuk ke Tarakan. Hanya saja saat ini kapasitas kita masih 450 tempat tidur. Jadi tentu kami belum bisa untuk menampung rujukan yang kira-kira sehari bisa sekitar 40 sampai 50 rujukan, belum bisa kami layani sepenuhnya. Karena memang kapasitas kami yang masih 450 tempat tidur. RSUD Tarakan ini dulunya sebetulnya adalah
Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat yang kemudian berkembang menjadi rumah sakit kelas C. Jadi dari rumah sakit kecil menjadi rumah sakit besar itu gedungnya tuh nambahnya step by step. Makanya saat ini kita punya 4 area gedung. Ada gedung A, gedung B, gedung C, dan yang terakhir yang dibangun di atas sungai adalah gedung namanya Sky Hospital. Sky Hospital. Iya. Tapi alhamdulillah setiap kali saya ke sana nggak pernah kesasar Bu, karena banyak banget yang bantu petugas-petugasnya, sangat membantu. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih juga. Memang karena banyaknya gedung dan pembangunannya yang step by step, bukan dari master plan-nya, memang areanya sudah diatur, sehingga kami mengerahkan petugas-petugas untuk memandu dan membantu para pengunjung agar mereka tidak kesasar dan tidak bingung. Ya, alhamdulillah banget, sangat membantu Bu. Petugas-petugasnya sangat memahami gitu ya. Kalau kita kan udah aduh ini kemana gitu karena saking besarnya rumah sakit ini. Nah, itu tadi menarik deh Bu. Rumah sakit kalau nggak salah tuh RSUD Tarakan itu satu-satunya rumah sakit umum daerah tipe A di Jakarta Pusat ya Bu ya. Di Jakarta. Di Jakarta. Ya, milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, mungkin sedikit pengetahuan buat masyarakat ya Bu ya. Itu yang membedakan apa sih tuh Bu? Yang A, B, C-nya itu Bu? Ya. Untuk rumah sakit kelas A itu di sini kami sudah banyak layanan-layanan dokter subspesialis. Subspesialis, bukan Ya. spesialis lagi ya Bu Bukan ya? spesialis lagi. Jadi biasanya kalau di rumah sakit kelas B itu harus ada layanan spesialis. Kemudian di rumah sakit kelas A ketika spesialis ini membutuhkan layanan yang lebih spesifik lagi, itu dirujuk ke rumah sakit kelas A. Oh, oke. Makanya sebenarnya layanannya sudah sangat lengkap ya Bu ya di Betul, RSUD Tarakan. betul. Oke. Nah, kalau berbicara tentang subspesialis tadi, kalau nggak salah RSUD di Jakarta itu kan dia memang sudah ada spesialisasinya masing-masing ya Bu ya. Iya. Nah, kalau Tarakan itu apa Bu jadinya Bu? Ya, jadi sebagai rumah sakit kelas A, Dinas Kesehatan itu sudah membuat master plan untuk pengembangan layanan rumah sakit. Nah, Tarakan salah satunya, atau kita punya kurang lebih 9 target layanan yang harus kami siapkan sebagai rumah sakit rujukan, yaitu antara lain layanan jantung, kemudian layanan syaraf, kemudian layanan kanker, kemudian layanan uronefrologi, layanan diabetes, layanan bedah, ortopedi, layanan kesehatan ibu dan anak, ya masih banyak lagi lah. Nah, kami harus memiliki kompetensi yang lebih tinggi di dalam memberikan layanan itu daripada rumah sakit kelas B. Contohnya, misalnya untuk spesialis penyakit dalam, di rumah sakit Tarakan sudah ada subspesialis untuk endokrin, kemudian untuk ginjal hipertensi, kemudian untuk gastrohepatologi. Untuk yang nama-namanya justru sampai sekarang belum pernah dengar gitu, saking subspesialisnya ya Bu. Saking subspesialisnya. Tetapi ternyata ini sangat membantu karena ketika kasus itu tidak bisa ditangani di rumah sakit misalnya di kelas C atau di kelas B, dirujuk ke Tarakan, ya di Tarakan sudah ada konsultan atau dokter subspesialis. Jadi sebenarnya Tarakan ini sudah siap pada saat Jakarta melangkah menjadi kota global ya Bu. Iya, Jangan nggak usah insyaallah. pergi ke Penang atau Singapura lagi ya Bu. Betul, Ke Tarakan aja. Itu salah satu Tujuannya. tugas kita Rumah Sakit ya, Tarakan oke. sebagai unit pelayanan publik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena saya banyak dengar Bu, teman-teman dari luar kota itu tuh justru rujukannya ke Tarakan gitu, dari luar daerah, dari luar Jawa, dari luar DKI ya Bu ya. Betul. Jadi kami tuh salah satu layanan unggulan kami jantung terpadu. Selain jantung terpadu juga ada layanan stroke, kemudian layanan kanker, kemudian layanan uronefrologi. Nah, pasien-pasien kami contohnya yang jantung terpadu ini ada yang dari NTT, ada yang dari Bangka Belitung, kemudian dari luar kota. Kalau daerah di sekitar DKI itu sudah pasti. Depok, Bekasi, Tangerang, itu juga kita tangani dan datang ke Rumah Sakit Tarakan. Waduh, berarti nggak perlu jauh-jauh ya Bu. Tadi ke Jakarta aja gitu. Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan semuanya. Kami gitu. berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan dan harapan daripada warga DKI Jakarta. Iya, dan alhamdulillah excel gitu Bu. Hebat pelayanannya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama, terima kasih. Ini
Karena saya udah ngalamin ya Bu ya, orang tua saya juga pasien di sana gitu, dan beberapa rekan-rekan di kantor juga pasien di sana gitu, dan semuanya tuh rate-nya gitu, kalau makanan nih Bu, rate-nya tuh bintang 5 gitu kalau di Tarakan gitu. Padahal punya pemerintah gitu kan, kita nggak kalah gitu kan dari yang swasta. Karena memang sebagai pemerintah itu bukan berarti standar pelayanannya di bawah yang bukan pemerintah atau swasta. Justru sebagai pemerintah kita yang punya tugas paling depan untuk pelayanan kepada warga dengan tidak mendiskriminasi. Nah, itu kita harus siap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Poin penting ya Bu, dengan tidak mendiskriminasi. Nah, kita akan bicarakan tentang hal itu di poin-poin berikutnya nih Bu. Tapi mau tanya dulu nih Bu, ini kan kita alhamdulillah COVID sudah dicabut ya Bu ya, betul. Dari WHO juga sudah mencabut gitu si COVID ini kegawat daruratannya. Nah, kalau dilihat nih Bu, secara general setelah COVID selesai, kan pasien masih ada ya Bu, berarti ya kan, pasti kan. Nah, yang paling banyak tuh sebenarnya apa sih Bu penyakitnya setelah COVID ini gitu? Apa jangan-jangan aduh pusing gitu, nggak punya duit setelah COVID gitu? Kantongnya yang sakit. Tapi kayak sepertinya alhamdulillah ya, setelah pandemi COVID ini berakhir, yang tadinya kunjungan rumah sakit Tarakan itu menurun cukup tajam, karena memang stigmanya kan orang ke rumah sakit takut ketemu dengan COVID, takut ketularan kan. Begitu pandemi itu sudah mereda, kasus yang non-COVID ini meningkat dengan cukup tajam. Baru kelihatan mungkin ya Bu baru kelihatan, dan bahkan meningkat daripada sebelum terjadinya COVID. Barangkali selama kurang lebih 2-3 tahun itu kan pasien atau warga masyarakat ada yang takut ke rumah sakit, akhirnya ditahan-tahan. Nah, akhirnya setelah masa pandemi ini sudah transisi, banyak warga masyarakat yang kembali kontrol kasus-kasus mereka ke rumah sakit. Yang paling banyak saat ini kunjungannya adalah poli penyakit dalam, poli jantung, dan poli syaraf. Itu yang paling banyak. Jadi memang hal ini sesuai dengan gambaran tren kasus yang paling banyak di Jakarta Pusat. Memang jantung, stroke, kemudian hipertensi, itu kasus-kasus yang memang angkanya tinggi untuk Jakarta Pusat. Ya. Kalau kita berbicara tentang rumah sakit, pasti kita berbicara tentang prosedur ya Bu. Betul. Masih banyak orang Indonesia khususnya mungkin Bu, atau Jakarta lah pada khususnya gitu, yang mungkin rumah sakit pemerintah ribet nggak ya daftarnya gitu ya Bu. Sebenarnya kalau alur pelayanan susah nggak sih Bu kalau di Tarakan Bu? Iya. Sebetulnya rumah sakit Tarakan senantiasa untuk berusaha mengikuti perkembangan teknologi informasi. Jadi sekarang saat ini kita sudah punya pendaftaran online. Pendaftaran online ini juga kita sudah berintegrasi sebetulnya, antara lain dengan Mobile JKN. Oh, Mobile JKN. Ya, sehingga pasien-pasien BPJS yang merupakan 90% dari total pasien kami, sekarang bisa biasanya kalau pasien BPJS ini punya Mobile JKN kan. Nah, dari Mobile JKN mereka itu, mereka sudah bisa melakukan pendaftaran online ke Rumah Sakit Tarakan. Jadi nggak perlu datang langsung untuk daftar khusus gitu ya Bu ya? Iya, jadi tidak perlu ngantri, karena dengan pendaftaran online itu, maka nanti ketika datang yang dibutuhkan hanya verifikasi, ya betul saya jadi datang ke Tarakan. Dan itu kita menggunakan barcode. Jadi kita scan barcode saja, kita sudah siapkan mesin-mesin anjungan pendaftaran mandiri. Barcode yang dikirimkan oleh Tarakan itu di-scan ke mesin anjungan mandiri, kemudian keluarlah nomor antriannya? Ya, langsung masuk ke poli. Di poli udah langsung dapat antrian nomor berapa sesuai kedatangannya. Tapi mungkin yang perlu diingat oleh semua masyarakat adalah tadi 98%, 90% BPJS ya Bu, pasien BPJS. Nah, kalau pasien BPJS kan berarti banyak ya Bu ya? Banyak. Kalau banyak kan berarti memang harus tetap ngantri ya Bu? Sebetulnya dengan pendaftaran online ini merupakan salah satu inovasi bagaimana kita memotong antrian tadi. Oh, memotong antrian tadi. Ya, jadi pasien tetap banyak ya Bu berarti ya? Banyak. Pasien justru semakin banyak. Berarti tetap harus bersabar ya Bu, maksudnya walaupun di polinya gitu kan, tetap ada antrian yang mau masuk ke dokternya ya Bu. Karena Rumah Sakit Tarakan ini kan 90%-nya memang melayani dari BPJS ya Bu ya. Nggak ada tidak dibeda-bedakan gitu, karena semuanya masuk gitu ya ke dalam Rumah Sakit Tarakan, dilayani semuanya dah. Kalau pasien BPJS itu kalau dia mau kontrol
ke rumah sakit, maka dia harus berjenjang nih sistemnya. Yes, betul. Gimana tuh, Bu? Berjenjang dari vaskes kesehatan tingkat primer yang dia tunjuk, dan biasanya tercantum tuh di kartu BPJS-nya. Misalnya rumahnya di Pasar Minggu. Vaskes primernya puskesmas Pasar Minggu. Dari puskesmas Pasar Minggu nanti dia berjenjang ke rumah sakit tipe C atau tipe B. Yes. Nanti dari situ apabila tidak bisa ditangani atau membutuhkan kompetensi yang lebih tinggi, bisa dirujuk ke rumah sakit Tarakan. Nah, nanti ketika mau ke Tarakan udah tinggal daftar tuh melalui pendaftaran online. Pendaftaran online kami juga bisa melalui website, ada WhatsApp juga. Dan yang jelas kami sudah terintegrasi dengan Mobile JKN, kemudian dengan Satu Sehat, Kementerian Kesehatan, dan juga dengan Jak Sehat milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi akses warga masyarakat untuk mendaftar ke Rumah Sakit Tarakan itu sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak, iya, betul. Udah banyak. Kalau nggak punya cuma punya WA bisa pakai WA. Bisa pakai WA. Yang punya kuota bisa pakai website ya, Bu, ya, bisa, tadi ya, betul. gitu. Atau pakai yang lain-lainnya. Hebat banget. Sangat membantu untuk masyarakat, Bu. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi website-nya itu apa tuh, Bu, berarti kalau Rumah Sakit Tarakan? Alamat website kita rsudtarakan.jakarta.go.id. Ya. Nah, kalau media sosialnya, Bu, kalau aku lihat kan kayaknya di RSUD Tarakan tuh aktif gitu ya untuk memberikan edukasi melalui media sosial. Terus offline-nya juga ada gitu, tapi kalau yang aku lihat di media sosialnya juga banyak gitu. Pakai media sosial apa tuh, Bu, untuk reach out ke masyarakat? Biasanya kita menggunakan Instagram dengan alamat RSUD Tarakan Jakarta. Tentu di follow ya teman-teman ya, untuk mendapatkan informasi terbaru tentang RSUD Tarakan. Kalau nggak salah di situ juga sering banget nih, kalau ada sering kali melakukan edukasi offline ya kan, Bu? Betul. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ada lagi di posting dulu di situ ya, Bu, untuk promonya ya. Betul, gitu. Ya. Dan jadi, itu gratis atau gimana tuh, Bu? Sebetulnya rumah sakit itu punya program yaitu promosi kesehatan rumah sakit. Jadi kami memang punya program berkala. Setiap 2 minggu itu ada kegiatan edukasi kesehatan yang dilaksanakan baik secara Zoom, kemudian offline kepada pengunjung-pengunjung yang datang di poli-poli, di ruang tunggu sambil menunggu mendengarkan edukasi. Misalnya tentang baru-baru ini kita melaksanakan tentang gagal jantung, bagaimana supaya pasien-pasien yang kontrol ke Rumah Sakit Tarakan itu bisa mendapatkan edukasi untuk mencegah terjadinya gagal jantung. Bukan hanya itu, jadi dalam waktu 1 tahun kami sudah membuat jadwal edukasi tentang kesehatan kepada bukan hanya pengunjung Tarakan, tetapi juga kepada warga DKI Jakarta. Wah, hebat. Minta tolong nanti dicek ya teman-teman ya di Tarakan, Instagramnya Tarakan gitu untuk informasi lebih lanjut. Siapa tahu nanti bisa hadir ya, Bu, ke sana ya. Betul. Gitu. Dan tidak berbayar. Kita itu senang banget kalau banyak antusiasme warga untuk belajar bagaimana sih supaya nggak stroke, bagaimana sih supaya kesehatan jantung kita sampai tua gitu ya. Kita senang banget kalau nanti kita collab, bergabung. Dengan Kominfo ya, sama teman-teman Jakarta Pusat, nanti kita undang, Bu, Tarakan ke sini. Boleh sekali. Ini kayaknya banyak banget PNS yang mungkin perlu penyegaran. Betul. Ngomong-ngomong penyegaran, Bu, Jakarta itu kan banyak yang bilang bahwa ini tingkat kesehatan jiwa masyarakat perkotaan gitu ya. Itu betul. kan memprihatinkan. Di Tarakan tuh ada nggak sih, Bu, kayak psikolog gitu? Ada. Oh, ada. Ya kan, kita kan rumah sakit kelas A, jadi seluruh medis spesialis itu harus disediakan. Antara lain psikolog, psikiater itu ada. Oke, dan itu teman-teman bisa reach out ya, maksudnya itu bukan hal yang tabu ya, Bu, sekarang ya? Bukan, tentu saja bukan, apalagi kita tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta dengan kita tahu semua ya, tekanannya tentu lebih tinggi ya. Kita harus misalnya perjalanan dari rumah ke kantor, kesulitannya apa, macet dan sebagainya, kemudian deadline, karena kita ini kan apalagi menuju kota global, pasti kita
akan banyak target-target waktu untuk bisa bersaing yang harus menyelesaikan apa yang menjadi produk kita. Nah, ini juga menjadi tekanan. Semuanya ini sebetulnya kalau tidak dikelola dengan baik atau kita tidak tahu bagaimana cara mengelola kesehatan mental kita, maka dampaknya nanti macam-macam. Adalah yang stres, Ya, ada yang depresi dengan berbagai tingkatan. Nah, ini semua sebetulnya kalau kita tahu bagaimana cara mengelola kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita, insya Allah semuanya itu bisa kita jalani tanpa tekanan. Jadi sebenarnya solusinya dua, Bu. Kalau yang sering marah-marah di jalanan, entah naik transportasi umum atau ke RSUD Tarakan untuk konsultasi ya, Bu. Betul. Bisa. Iya. Soalnya kalau naik kendaraan pribadi banyak kan marahnya, Bu, gitu ya. Mendingan naik Transjakarta, MRT, LRT, Bu. Iya, Punya kita kan, betul, Jaklingko betul, gitu ya, Bu. iya. Terus langsung ke RSUD Tarakan Mampir, ya. mampir. Bukan karena sakit, tapi kita bisa belajar gimana sih kita menata mindset kita, menata ketahanan emosi kita di dalam menghadapi tekanan-tekanan tadi. Kita bisa konsultasi, di situ ada psikolog, ada psikiater. Mungkin karena konsep rumah sakit itu sebenarnya juga bukan hanya untuk orang yang sakit, tapi untuk pencegahan ya, Bu, ya. Betul. Karena rumah sakit itu kan sebetulnya punya tugas bagaimana yang sakit bisa sembuh, bagaimana yang sakitnya sudah kronis ini bisa hidup berbahagia berdampingan dengan sakitnya tadi. Berarti kalau misalkan masih mau konsultasi, ada dokter gizi mungkin, Bu? Betul, Nah, dokter gizi oke. juga ada. Gitu ya. Jadi Ya. nanti mungkin sebelum Bahkan kita punya dokter forensik. dokter forensik. Apa Dokter tuh, Bu? forensik. Ini menarik Dokter banget. forensik ini beliau saat ini concern untuk memberikan pelayanan bagi para korban kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak. Oke. Ini salah satu juga layanan unggulan RSUD Tarakan sebagai mungkin yang pertama ya, bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan kolaborasi dengan Polda Metro Jaya, dengan unit P2 TP2A, dengan ambulans gawat darurat, dengan call center yang ada di BPBD. Bagaimana untuk membantu para korban ini bisa mengakses layanan, bahwa mereka ini punya hak untuk mendapatkan perawatan yang bisa mengembalikan mereka hidup normal kembali ke masyarakat. Wah, menarik banget. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa Jakarta Pusat dan Jakarta secara keseluruhan sebenarnya sudah sangat mendukung untuk kota layak anak sebenarnya, Bu. Itu salah satunya ya. Salah berarti satunya ya. Oke, ini menarik banget, Bu. Mungkin nanti kita bisa undang dokter forensik ya, Bu, dan unitnya ke sini untuk ngobrol tentang kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Siap. Ini menarik banget soalnya. Karena kemarin Jakarta Pusat nih, mungkin teman-teman yang melihat juga harus tahu gitu ya. Kita sedang dalam proses kota layak anak nih, Bu. Penilaian gitu kan. Kan kalau berarti kita nih poinnya besar sekali nih, karena ada satu institusi besar gitu ya yang sangat concern tentang hal ini gitu ya, yang menjadi salah satu poin dari kota layak anak. Makasih, Bu. Ini kita obrolin lain kali nih, Bu. Nah, teman-teman, Budian ini adalah seorang dokter gitu ya, dokter gigi ya sebenarnya, Bu, ya, dokter gigi. Tapi setelah berkecimpung lama di dunia kesehatan nih, Bu, ini kita mau bicara tentang secara general. Ibu lihat bagaimana ya, Ibu melihat gitu ya, 10 tahun yang lalu mungkin masih berbeda sekali keadaannya dengan sekarang, dengan saat ini. Yang membedakan kesehatan orang tuh apa sih, Bu? Iya. Sebetulnya kalau saya melihat tren kunjungan atau tren kasus yang ada di RSUD Tarakan, saat ini itu kunjungan yang paling banyak itu poli penyakit dalam, kemudian poli jantung dan poli syaraf. Jadi Penyakit dalam, jantung dan syaraf. Ya, semuanya. Salah satu yang juga mungkin perlu perhatian kita bersama atau aware kita bersama, kasus-kasus poli syaraf yang datang sekarang ini sebetulnya yang kejadian stroke bukan hanya pada orang-orang yang sudah lanjut usia, justru di bawah 50 tahun, bahkan 30 tahun, 40 tahun sudah ada kasus-kasus 30-40 tuh, Bu? Ya, betul. Wah. Nah, ini yang kita perlu menjadi perhatian kita bersama-sama, aware kita bersama, bahwa ternyata dengan meningkatnya kasus ini berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Misalnya pola hidup, pola makan, mindset mungkin, sehingga bisa insya Allah mengurangi daripada peningkatan kasus-kasus ini. Termasuk juga cuci darah atau hemodialisa, itu juga Banyak yang anak muda sekarang, Bu? ya.
Ada. Ada. Anak-anak muda itu juga ada, mungkin dari pola makan dan sebagainya. Nanti dokter spesialis kami siap untuk memberikan edukasi yang lebih mendalam, bagaimana mencegah stroke, bagaimana mencegah gagal ginjal di usia muda, bagaimana mencegah hipertensi yang menjadi sakit jantung di usia muda. Ini menarik ya Bu ya, karena dulu kalau kita ngomongin jantung, stroke gitu ya, apalagi cuci darah itu kan, ini om saya gitu, tante saya gitu ya, orang-orang yang sudah lebih senior gitu ya Bu. Tapi sekarang justru umur-umur 30 gitu ya, lebih muda usia gitu ya. 40 itu sudah cukup banyak. Nanti kita bicara lebih banyak lagi ya Bu dengan dokter spesialisnya. Kalau yang saya baca-baca secara sekilas mungkin ada benar Ibu ada kaitan dengan pola makan, pola hidup mungkin yang kerjanya banting tulang kalau orang Jakarta bilang Bu. Dari pagi sampai malam, belum lagi di jalan mungkin ya Bu, stres. Pola makan ya Bu ya yang paling penting gitu, dan pola olahraganya gitu. Padahal di Jakarta udah banyak banget ruang terbuka hijau ya Bu, taman-taman udah banyak banget gitu, gratis semuanya. Betul. Mungkin bisa digunain teman-teman gitu. Kita ada Monas, kalau di Jakarta Pusat kita ada Monas, kita ada lapangan banteng Bu, dan semuanya gratis gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak olahraga gitu. Mungkin yang kedepannya kita bisa kolaborasi misalnya dengan komunitas-komunitas yang ada di rumah sakit, misalnya ada komunitas jantung, ada komunitas stroke, bisa membentuk komunitas, kemudian kita bikin kegiatan bersama di taman-taman yang ada di DKI Jakarta. Iya boleh tuh Bu, nanti bisa kita bicarakan baik-baik. Bu, oke, terakhir nih Bu mungkin karena kita harus berbicara dari sisi pandang orang tua ya Bu ya. Kita tadi kan ini banyak banget anak-anak muda sekarang yang justru punya penyakit yang lebih berat gitu, yang dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu mungkin. Nah, kalau kita berbicara tentang 10 tahun kemudian gitu ya Bu, sebenarnya mungkin dari Ibu sebagai orang tua, sebagai dokter, apa sih Bu tips-tips gitu ya agar anak-anak kita kelak mungkin tidak punya penyakit yang seperti itu gitu Bu, secara sederhana dan simpel Bu. Yang pertama dari beberapa edukasi yang diberikan kepada pengunjung maupun keluarga pasien, barangkali yang paling utama adalah seorang ibu ketika menikah, kemudian nanti dia akan punya anak, kemudian bagaimana memberikan konsumsi atau asupan kepada anak-anak mereka agar yang terjadi bukan obesitas. Betul-betul memahami bagaimana konsep memberikan nutrisi yang baik kepada anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak itu sendiri juga saya rasa juga perlu diedukasi bagaimana makanan sehat. Makanan sehat, kalau dulu kan kita 4 sehat 5 sempurna ya kan, susu gitu. Nah, susu ini ternyata kan juga ada takarannya. Jadi nggak jor-joran itu dibilang sehat. Kalau udah minum susu biar sehat gitu, terus sering minum susu, ternyata dampaknya misalnya bisa terjadi obesitas gitu ya. Nah, itu juga anak-anak juga mungkin kita perlu koordinasi atau kolaborasi dengan pendidikan, dinas pendidikan untuk memberikan edukasi pola makan, pola konsumsi yang baik untuk anak-anak sampai remaja. Kemudian yang berikutnya juga mengenai mindset, karena kita tinggal di kota Jakarta yang sebentar lagi jadi kota global. Nah, tentu tuntutan hidup menjadi tinggi. Nah, bagaimana kita mengolah tekanan-tekanan yang ada itu sehingga kita bisa berdampingan dengan tekanan itu, bukan menjadi beban, apalagi menjadi beban terhadap kesehatan mental kita. Jadi dikelola ya Bu? Dikelola dan karena semua orang punya masalah gitu betul, kan? Gimana tinggal mengelolanya, betul. Oke, Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir Bu. Ini karena dari kemarin tuh masih banyak yang tanya soal vaksin COVID di Tarakan. Masih ada Bu? Masih. Kami memang Tarakan ini dekat sekali sama Dinas Kesehatan, sehingga kita bisa menyiapkan vaksin COVID itu selalu ada di Rumah Sakit Tarakan. Jadi warga masyarakat kapanpun bisa dilakukan vaksinasi COVID di Tarakan. Pendaftarannya seperti normal atau ada antrian tersendiri Bu? Kalau sebetulnya vaksin? bisa pendaftaran online bisa. Kalau untuk vaksinasi COVID pendaftaran online juga bisa. Langsung datang juga bisa. Dan saat ini karena memang COVID sudah melandai, jadi kunjungan vaksinasi COVID kita juga sudah menurun secara drastis. Jadi kalau dulu-dulu pasti ngantri dari pagi
saat ini sudah mudah-mudahan sudah tidak perlu ngantri lagi. Sudah tidak perlu ngantri lagi, tetapi ini berarti kesempatan bagi yang belum booster kedua ya Bu, Betul. untuk datang ke Tarakan gitu untuk vaksin COVID, karena walaupun sudah melandai bukan berarti sudah hilang ya Bu. Betul. Masih ada, tetapi kita masih perlu untuk mencegah. Betul. Karena sekarang sudah Pasien COVID masih ada. Masih ada ya kan Bu ya? Masih ada. Dan sudah buka masker semua gitu, makanya kita harus lebih hati-hati kan Bu. Kita harus lebih punya daya tahan terhadap infeksi dari COVID tadi. Baik, Ibu terima kasih banyak sudah hadir. Sama, terima kasih juga Kami sudah mengenalkan Tarakan. Iya, ini Tarakan itu salah satu rumah sakit yang Jakarta Pusat banggakan gitu ya, saking lengkapnya gitu, dan sudah tujuannya memang semua rumah sakit sama Ibu, tetapi kita mungkin perlu memikirkan bahwa Tarakan ini salah satu rumah sakit yang bisa kita perkenalkan ketika Jakarta berjalan menjadi kota global gitu, karena udah nggak kalah lagi nih, nggak perlu lagi kita ke Penang, ke Singapura, ke luar negeri ya Bu ya, karena betul. Orang dari luar kota aja sekarang sudah ke Tarakan ya gitu Bu ya. Betul. Gitu. Ya sebenarnya walaupun jangan sampai ke rumah sakit. Tetapi Tarakan siap untuk melayani warga DKI Jakarta sebaik-baiknya. Terima kasih Ibu. Saya Jakpus, begitulah percakapan kita hari ini dengan Ibu Diana Kowati, Direktur RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Semoga apa yang kita bicarakan bisa diambil manfaatnya. Sekali lagi, merekap dari seluruh percakapan hari ini Bu, gitu. Semua orang itu pasti ada penyakitnya, tinggal bagaimana mengelolanya dan tahu kemana tujuannya kalau sakit ya Bu. RSUD Tarakan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di episode J Podcast lainnya. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Kita nggak tahu nih Bu ininya kapan muncul ya, tetapi selamat sampai ketemu semuanya di J Podcast.